Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Pembacaan renungan Alkitab kita hari ini terambil dalam Bilangan 13 sampai pasal yang ke-15. Saya akan memberikan tema renungan hari ini adalah tetap mempercayai Tuhan. Kata tetap itu tidak berubah. Situasi apapun boleh berubah, tapi kita sebagai umat percaya di mana iman, pengharapan kita tetap percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, bahwa Tuhan itu begitu baik dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada pasal yang ke-13 sampai pasal yang ke-15 ini kita belajar di mana tinggal satu langkah lagi atau tinggal selangkah lagi bangsa Israel akan memasuki tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Langkah terakhir inilah yang sangat menentukan dari bangsa Israel untuk mereka bisa mendiami tanah perjanjian yang Tuhan siapkan, atau satu berkat yang Tuhan siapkan. Langkah terakhir inilah yang sangat menentukan. Namun kita mau melihat di mana langkah terakhir ini ada sebuah hambatan yang menghambat perjalanan dari bangsa Israel untuk menuju tanah perjanjian, tanah yang sudah dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Apa yang menghambat langkah mereka sehingga mereka tidak menikmati berkat yang dijanjikan Tuhan tersebut? Saudara yang kasih dalam Tuhan, dari pasal yang ke-13 sampai pasal yang ke-15 ini kita akan menemukan sebuah jawaban yang menghambat langkah daripada bangsa Israel. Adalah yang pertama adalah saya memberitahukan hari ini adalah langkah pertama adalah mereka meragukan akan penyertaan Tuhan. Bangsa Israel ragu akan penyertaan Tuhan. Pada pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai pasal yang ketiga, di situ dikatakan di mana bangsa Israel berkumpul, mereka sepanjang malam mereka menangis, mereka berteriak, mereka menjerit di hadapan Tuhan. Pada pasal yang ketiga mereka mengatakan begini, mengapa Tuhan membawa kami ke padang Gug, ke negeri ini? Kalimat ini memberitahukan kepada kita bahwa mereka begitu ragu akan penyertaan Tuhan. Kalimat ini menunjukkan bahwa mereka ragu akan pemeliharaan Tuhan yang mereka sudah nikmati, yang sudah mereka rasakan selama perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir menuju sehingga mereka ada di padang gurun. Mereka lupa akan mujizat yang Tuhan buat. Hal ini dilatar belakangi di mana ketika sebelum bangsa Israel memasuki tanah perjanjian tersebut, sebelum mereka menikmati berkat yang Tuhan siapkan di tanah perjanjian tersebut, pada pasal yang ke-13 di mana Musa memerintahkan beberapa orang untuk mengintai, mengamat-amati negeri tersebut. Mereka mengamati daerah tersebut, bagaimana geografis dari daerah tersebut, tanah tersebut subur atau tidak. Bahkan mereka harus mengamati lingkungan atau penduduk yang ada di sana, mereka bisa ditaklukkan atau tidak. Namun kita mau melihat dari 12 pengintai ini, 10 pengintai itu memberikan sebuah kabar-kabar yang buruk. 2 pengintai memberikan sebuah kabar yang sangat positif. Kedua pengintai ini memberikan sebuah motivasi bahwa mereka mampu bersama dengan Tuhan, mereka mampu untuk menaklukkan itu semua. Sehingga Joshua dan Kaleb berkata begini, jika Tuhan berkenan. Artinya bahwa mereka yakin akan penyertaan Tuhan. Berbeda dengan bangsa Israel, mereka lebih mempercayai 10 orang ini sehingga mereka ragu akan penyertaan Tuhan, sehingga mereka tidak mempercayai bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Sehingga pada pasal pada ayat yang ke-11 dari pasal yang ke-14 dari Bilangan ini tuh, di mana firman Tuhan mengatakan begini,
Tuhan, di mana ayat yang ke-11 berkata gini, Tuhan berkata kepada Musa, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari saya akan bacakan. Berapa lama lagi orang-orang ini melawan aku? Sampai kapan mereka tidak percaya kepadaku? Walaupun aku sudah membuat begitu banyak keajaiban di antara mereka. Dalam terjemahan versi muda dibaca berkata begini, berapa lama lagi umat ini terus menerus berbalik melawan aku. Mereka menunjukkan bahwa mereka tidak yakin kepadaku dan percaya atas kuasaku. Inilah yang membuat mereka ragu akan pernyataan Tuhan. Sehingga Tuhan berkata begini, berapa lama lagi? Mereka lebih percaya kepada berita-berita yang disampaikan oleh 10 orang dibandingkan mereka percaya kepada Tuhan yang telah memanggil mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, penting sekali berita apa yang kita dengar hari ini dan bagaimana respon kita terhadap berita yang kita dengar hari ini akan menentukan siapa kita ke depannya. Kalau kita menyikapinya dengan baik, kita percaya bahwa Tuhan ada, maka damai sejahtera Tuhan turun atas kehidupan saudara dan saya. Yang kedua yang menghambat daripada bangsa Israel adalah di mana mereka hidup di dalam persungutan. Ayat yang kedua dari pasal yang ke-14, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Ini satu budaya yang dibawa oleh bangsa Israel. Mereka terus bersungut-sungut. Mereka lupa akan pemeliharaan Tuhan. Mereka sudah menikmati penyertaan Tuhan. Mereka sudah melihat bagaimana Tuhan menuntun mereka. Ketika mereka berjalan pada waktu siang hari, tiang awan melindungi mereka. Sehingga mereka tidak kepanasan pada waktu siang hari. Pada waktu malam mereka tidak kedinginan karena ada tiang api yang melindunginya. Tapi bangsa ini tidak mensyukuri apa yang Tuhan buat dalam kehidupannya. Persungutan adalah sesuatu hal yang sangat serius di hadapan Tuhan. Persungutan adalah merupakan satu tanda pemberontakan kepada Tuhan. Ayat yang ke-22, semua orang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kubuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Saudara, orang yang bersungut adalah orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Orang yang bersungut tidak mau mendengarkan nasihat dari firman Tuhan. Alkitab berkata begini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di dalam kumpulan orang berdosa dan duduk di dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Inilah dua hal inilah yang menjadi sebuah pelajaran bagi perjalanan hidup kita selama kita ada di muka bumi ini. Kita menarik sebuah pelajaran bahwa dari perjalanan bangsa Israel, bahwa selagi kita masih hidup, kita diperhadapkan dengan tantangan, kita diperhadapkan dengan persoalan, kita diperhadapkan dengan kesulitan demi kesulitan. Tapi apakah dengan tantangan dan kesulitan itu, apakah kita masih tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita? Dari ayat ini kita dapat menemukan, dari ayat ini kita belajar bersama-sama bagaimana supaya kita tetap mempercayai Tuhan ada bersama dengan kita. Sekalipun kelihatannya belum ada jalan keluar, sekalipun kelihatannya belum, di mana doa-doa kita belum dijawab, tapi percayalah bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Bagaimana caranya kita mempercayai Tuhan? Bagaimana caranya? Arti mempercayai Tuhan,
Saya ingin membagikan kepada kita semua arti mempercayai Tuhan. Yang pertama adalah kita mengakui dan menyadari bahwa Tuhanlah satu-satunya pemilik dan penguasa tunggal atas kehidupan kita. Artinya bahwa kalau Tuhan pemilik hidup kita, tidak ada satupun yang dapat menguasai hidup kita. Karena Dia adalah pemilik atas hidup kita. Dia penguasa tunggal atas kehidupan kita. Dia penguasa tunggal atas pikiran kita. Dia penguasa tunggal atas perasaan dan kehendak kita. Dia berdaulat atas kehidupan kita. Kalau Tuhan berdaulat atas kehidupan kita, artinya kalau Tuhan berdaulat, Tuhan juga bertanggung jawab atas perjalanan hidup kita. Salah satu bukti tanggung jawab Tuhan, di mana Dia akan menyertai hidup saudara dan saya. Sama seperti apa yang diungkapkan oleh Kaleb di dalam ayat yang ke-9. Dikatakan demikian, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri ini, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka, jangan takut, sebab Tuhan menyertai kita. Dalam terjemahan versi yang mudah dibaca, dari ayat 9 dari pasal 14 ini, dalam yang terakhir berkata lagi, kita mempunyai Tuhan yang menyertai kita. Artinya bahwa Tuhanlah berserta dengan kita. Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Tuhanlah yang beserta dengan kita. Bukan kita yang beserta dengan Tuhan. Tapi Tuhanlah Sang pemilik hidup kita, itulah yang berjalan dan beserta dengan kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana supaya kita? Yang kedua, untuk kita tetap mempercayai Tuhan. Yang kedua adalah tetap percaya akan janji firman-Nya. Kita belajar untuk tetap mempercayai akan janji firman-Nya. Bangsa Israel gagal dalam memasuki tanah perjanjian, padahal tinggal selangkah lagi. Mereka ragu akan janji firman Tuhan, sehingga mereka mengeluh. Sehingga mereka berkata begini, mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang? Tuhan tidak pernah merancangkan kejahatan. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Rancangan Tuhan, Alkitab dengan jelas berkata, adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh masa depan, yang penuh dengan pengharapan. Tetap mempercayai janji firman Tuhan, karena janji firman Tuhan tidak pernah berubah. Alkitab dengan jelas berkata begini, langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9, Tuhan tidak pernah lalai dalam menepati janjinya. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu menepati janjinya. Kita bersyukur sekali bahwa hidup kita bukan ditentukan oleh keadaan. Hidup kita bukan ditentukan oleh situasi. Tapi hidup kita ditentukan apa kata firman Tuhan. Salah satu firman Tuhan mengatakan waktu kita berjalan dalam lembah kekelam, di mana dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, aku tetap menyertai engkau. Bahkan Alkitab dengan jelas dalam Ibrani 13 ayat yang kelima berkata, 5 bagian B berkata begini, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Oleh sebab itu pada kesempatan hari ini, tetaplah terus mempercayai Tuhan.
tetap terus mempercayai Tuhan. Pada waktu kita mempercayai, kita sedang mendeklarasikan bahwa Tuhanlah yang berdaulat, berkuasa atas hidup kita. Terus berpegang janji firman Tuhan, karena di dalam firman Tuhan itu ada kekuatan dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.